Lewat kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin mengkaji satu fenomena sosial terutama bagi kalangan milenial yang disebut dengan netizen. Tentu dalam hal ini yang tak terlepas dari anak muda itu adalah media sosial. Bahkan kehadiran media sosial ini tak ubahnya sebagai agama baru yang begitu mudah mempengaruhi cara berpikir, perilaku sehari-hari kita. Ini bisa dibuktikan. Bayangkan saja, hampir setiap persoalan ketika membuka media sosial, begitu banyak cerita di dalamnya. Entah cerita persoalan pribadi, entah cerita orang menghina, mencaci maki orang lain, atau berita-berita yang itu hanya sebatas iseng-iseng saja. Hal yang lain yang lebih menarik mempengaruhi mental kita, perilaku kita adalah kita punya ketergantungan dengan media sosial. Ada orang yang sekedar iseng saja mengedit foto-fotonya, ganti profil, bahkan setiap detik dan menit untuk melihat berapa orang yang komentar, orang yang like statusnya di media sosial. Ini sesungguhnya dalam tanda petik adalah penyakit yang disebut dengan nomophobia. Artinya ada rasa kecemasan, ada rasa perasaan tak nyaman ketika dalam detik dan waktu itu kita tidak menggunakan media sosial. Bahkan anekdot orang mengatakan orang lebih merasa nyaman ketinggalan dompet dibanding ketinggalan HP ketika dalam perjalanan. Ini kan satu fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, kalau ini sudah terjadi, nomophobia ini sudah terjadi, sebenarnya apa dampaknya bagi diri kita? Apa dampak yang mempengaruhi secara fisikis, apa yang mempengaruhi secara mental kita dan perilaku kita sehari-hari? Paling tidak ada dua hal pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah menurunnya sensitivitas sosial. Sadar atau tidak disadari, sesungguhnya perkembangan media sosial ini bagus di satu sisi karena memudahkan kita membangun komunikasi. Sisi yang lain, dampak negatifnya secara perlahan hubungan emosional secara psikologis kita dengan orang lain itu semakin menurun, dalam hal ini hubungan sosial. Bahkan sekarang misalkan orang kalau hanya ingin orang mengganti cara silaturahim secara bertatap muka, datang ke rumahnya dengan hanya sekedar nelpon dan ngirim pesan. Secara esensi ngirim pesan itu bagus, tetapi itu mengurangi hubungan emosional kita dengan orang lain. Semakin hari kita intens bertemu, semakin hari kita tiap hari kita bersalaman, bercengkrama, duduk bersama dan ngopi, itu membangun satu emosional kebersamaan, rasa persaudaraan kita. Dibanding hanya sekedar teleponan, ngirim pesan dan sebagainya. Sisi yang lain yang sangat nyata di masyarakat adalah orang ketika satu kasus kecelakaan, misalkan ada tragedi kecelakaan, langkah yang pertama diambil itu bukan menyelamatkan nyawa korban dan itu lebih penting, tetapi yang dilakukan adalah mengambil momen lalu dia memotret dan diposting di media sosial. Barulah dia menolong korban. Ini artinya cara berpikir kita sudah lebih awal ingin mengambil momen dulu baru menyelamatkan nyawa orang. Padahal seharusnya nyawa itu lebih berharga dibanding yang lain. Teman-teman sekali, yang kedua, eh, matinya nalar kemanusiaan. Bayangkan saja, karena kita sudah terbiasa dengan media sosial, hampir setiap hari kita menggunakan, betapa banyak orang yang dengan semaunya mencaci maki orang lain di publik, di media sosial, betapa banyak orang yang tidak mau mengambil pusing dan seenaknya saja ingin meluapkan amarahnya di media sosial, entah menyinggung orang lain atau menjatuhkan martabat orang lain. Ini kan sesungguhnya mematikan nalar kemanusiaan orang, karena betapa banyak orang yang membaca status kita yang mencaci maki, yang itu bisa menjatuhkan harga diri orang lain. Karena itu pesan saya dan kita semua teman-teman sekalian, mari kita menggunakan media sosial ini dengan cara-cara yang mengedukasi orang lain, dengan cara-cara yang memberi manfaat yang lebih banyak kepada orang lain, tentu terhadap